sudah lama ya, kemudian merupakan bagian dari Semen Gresik, tapi merupakan penguasa dari market share semen di Sumatera. Bapak melihat apa Pak yang menjadi sesuatu concern untuk 2011 katakanlah sampai 2015? Ya, concernnya yaitu gimana meningkatkan daya saing di bidang pasok yang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Kemudian yang kedua tentunya meningkatkan customer service di wilayah kita, wilayah yang primer ya, karena Sumatera itu primer kecuali Lampung sama Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan paling banyak. Nah kalau dilihat sekarang ini kan semen Padang ini sangat dominan di Sumatera Barat, di Sumatera sendiri. Kompetitor siapa nih Pak yang kira-kira perlu diwaspadai dalam 3-5 tahun mendatang? Yang perlu diwaspadai tentunya Tiga Roda sama Hoji. Tiga Roda sama Hoji. Karena dari segi kuantitas, volume, ya, dan kemampuan distribusi dan kemampuan daripada promotion dia sangat hebat. Ya. Tiga hal itu. Dan sekarang kalau lihat Sumatera Barat ini daerah gempa, sebetulnya bisa jadi faktor menguntungkan, bisa jadi faktor merugikan ya. Kalau gempa kan selalu recovery, rekonstruksi perlu semen. Tapi kalau gempa juga menyebabkan fasilitas kita akan tidak bekerja. Sebetulnya gimana Pak? Jadi memang dari segi volume untuk jangka pendek ini itu sangat menguntungkan di Padang. Karena recovery dalam 1-2 tahun ini masih berjalan. Tapi dari segi marketing ini kita harus hati-hati karena dengan peningkatan demand yang sangat luar biasa itu pesaing akan datang. Pesaing datang. Itu kita harus punya trik-trik gimana untuk minimize market share kita akan diambil oleh pesaing. Itulah kita meningkatkan berbagai hal yang sebagai pokok ya. Kita harus melihat segmentasi pasar, kemudian market mix-nya gimana, kemudian loyalty daripada konsumen kita harus kita tingkatkan melalui berbagai trik-trik baru. Tentunya memegang 9 elemen daripada marketing yang harus kita pegang penuh. Pak, untuk sepak bola Bapak udah menjadi sponsor berapa tahun ya Pak? Saya kebetulan malah sudah 7 tahun ya, 7 tahun mengurus masalah bola. Sudah sebagai ketua umum ya, ketua umum. Tapi karena kita sudah masuk Liga Super, kita sebagai pembinanya. Karena masuk Liga Super harus mendirikan PT sendiri, tentunya direksi tidak bisa involve, kita hanya sebagai pembina ya. Nah ini sepak bola ini merupakan suatu promosi yang sangat bermanfaat bagi kita. Karena bayangkan setiap minggu kita 2 jam, minimal 2 kali keluar di TV kan 4 jam ya, itu dilihat. Itulah kesempatan kita untuk meningkatkan awareness ya, connected kepada konsumen kita di seluruh Indonesia. Walaupun kita hanya Sumatera sama Jawa aja karena masalah distribusi kos yang sangat tinggi kalau di luar itu. Pak, di RUT ini Semen Padang Sumatera Barat kayak sekolah manajemen gini ya. Alumninya sini terus jadi apa di luar. Kenapa ya? Ya jadi memang karakternya gimana Semen Padang kok bisa melahirkan jago-jago gitu ya. Betul. Nah, itulah. Jadi kita pembinaan tadi sesuai dengan visi dan misi kita. Misi kita salah satunya adalah meningkatkan profesional sama dan kemampuan manajerial daripada staf-staf sehingga dia harus belajar segala aspek. Orang produksi harus belajar masalah marketing. Jadi menciptakan suatu kompetensi daripada karyawan kita secara bagus sehingga bisa dipakai di luar Semen Padang. Contohnya sekarang ini dirut daripada Semen Batu Baja juga alumni kita
Dirut dari Semen Gresik juga alumni Surabaya. Jadi memang kita persiapkan, bukan hanya jangka pendek, kan sudah kita siapkan sehingga kita menelurkan manajer-manajer yang sangat bagus di segala bidang. Tahun ini 101 tahun. Tahun ini menjelang 100 tahun, 101 kemarin 100 tahun. Jadi pada 100 tahun itu banyak kita mendapat penghargaan. Salah satunya kemarin SNI, dapat SNI Standar Nasional Indonesia yang kita berat luar. Yang kemudian kita ya salah satunya ya merupakan pembina BUMN olahraga yang terbaik. Mendapat trofi dari Bapak Menpora yang dari Pak Presiden juga Piara Sangra Grida. Itu dari suatu pengabdian pembina olahraga terbaik BUMN. Ada rencana konkret apa yang kedepannya ini? Kedepannya kita tentunya sesuai policy di grup, kita harus meningkatkan kapasitas produk tanpa menambah pabrik untuk tahun ini. Tapi ke tahun 2015 kita sudah targetkan akan menambah 1 pabrik. Tapi kita jangan menunggu menambah 1 pabrik. Kita optimalisasi daripada existing ini yang kapasitas desain hanya 5,4, kita bisa memproduksi 6,5 juta. Ini target kita tahun 2011-2012 harus dicapai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses terus. Ya. Alhamdulillah.